Saya mau diboykot, terutama sama Indosiar ya, Ibu Sibi. Ya saya kaget. Kagetnya apa? Karena saya merasa tidak ada persoalan dengan Ibu Sibi gitu kan. Jadi misalnya kesalahan saya karena saya nuntut Lesti misalnya gitu kan, mungkin itu jadi masalahnya itu. Dunia hiburan kembali diguncang seorang penyanyi legendaris Yoni Dores mendadak menjadi perbincangan hangat setelah mengaku lagu-lagunya diboikot oleh stasiun-stasiun televisi nasional. Semua ini terjadi setelah perseteruannya dengan sang bintang dangdut Lesti Kejora mencuat ke publik. Semua bermula dari sebuah komentar pedas dalam sebuah wawancara. Yoni Dores yang dikenal vokal dan blak-blakan menyebut Lesti Kejora sebagai produk instan. Yang lupa daratan komentar itu langsung viral. Tak butuh waktu lama fans Lesti yang dikenal fanatik dan militan langsung membanjiri akun media sosial Yoni Dores. Dengan komentar penuh kemarahan "jangan undang dia lagi Lesti tetap yang terbaik," ucap netizen. Publik makin terbelah, ada yang membela Lesti, ada juga yang justru menilai Yoni Dores sebagai seniman senior yang berhak bersuara. Tapi yang mengejutkan, beberapa hari setelah viralnya kasus ini, lagu-lagu Yoni Dores mendadak hilang dari daftar pemutaran acara-acara musik TV nasional. Yoni Dores mulai merasa ada yang aneh saat ia bertanya ke produser salah satu acara TV. Jawabannya sungguh mengejutkan. "Saya tanya kok lagu saya nggak diputar?" Dia bilang, "Maaf bang, ada permintaan dari atas. Kita hindari konflik." Saya kaget, ini diskriminasi terang-terangan. Yoni pun mulai menyuarakan keluh kesahnya di media. Ia menyebut dunia hiburan sekarang terlalu memihak dan tak memberi ruang untuk kritik. Beberapa musisi senior pun mulai angkat suara. Ada yang mendukung Yoni Dores, ada yang memilih netral. Tapi nggak semua yang dia bilang salah. Cuma kadang caranya yang kurang tepat, tapi diboikot itu terlalu kejam. Namun di sisi lain, beberapa label rekaman dan manajemen artis justru menilai Yoni kurang bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Dalam sebuah video yang ia unggah ke media sosial, Yoni terlihat emosional. Ia merasa karirnya seperti dihapus hanya karena berseteru dengan Lesti. "Saya ini bukan pembenci, saya hanya mau generasi muda belajar menghargai. Tapi dunia ini makin keras, bicara dikit langsung dihapus," ucap Yoni Dores. Video itu viral, banyak yang akhirnya merasa simpati pada Yoni. Tapi tetap tak ada perubahan dari pihak TV. Lagu-lagu Yoni tetap tak terdengar. Kesalahan saya karena saya nuntut Lesti misalnya gitu kan, mungkin itu jadi masalahnya itu. Tapi kan masalahnya ini masih berjalan kasusnya. Kalau misalnya sampai pengadilan saya dinyatakan bersalah, silakan mau diboikot semua juga. Ini kan belum ada apa-apa, belum ada putusan apa saya salah apa benar kan, masih belum ada jawabannya. Jadi kayaknya apa, pembunuhan karakter gitu kan, sampai ada itu. Oh gimana nih Pak Yoni sekarang, penarasi yang terakhir apalagi, tapi keadaannya sakit parah gitu. Alhamdulillah saya sehat-sehat aja ya. Ia tak segan menyebut ada oknum stasiun televisi yang membungkam lagu-lagunya dan menyuarakan keberaniannya di depan publik. "Kalau saya salah, kalau memang pengadilan memenangkan Lesti Kejora soal hak cipta itu, silakan boikot lagu-lagu saya, tapi kalau saya benar, saya minta keadilan," ucap Yoni Dores. Pernyataan itu bukan sekadar emosi sesaat, tapi sebuah tantangan terbuka. Yoni Dores merasa ada ketidakadilan yang menimpa dirinya ketika karya-karyanya tidak lagi muncul di beberapa stasiun televisi. Isu ini makin memanas ketika Yoni Dores terlibat dalam sengketa hak cipta dengan penyanyi dangdut kondang Lesti Kejora. Beberapa lagu yang ia klaim sebagai ciptaannya disebut telah dibawakan dan dipopulerkan oleh Lesti tanpa seizin dirinya. "Saya tidak masalah lagu saya dinyanyikan, tapi hormati hak pencipta. Jangan hanya karena saya bukan artis besar karya saya diabaikan," ucap Yoni Dores. Sementara itu, kubu Lesti Kejora tetap tenang dalam beberapa pernyataan.
pihaknya menyatakan semua lagu yang dinyanyikan telah melalui proses legal dan perizinan dari pihak label. Tapi Yoni Dores tidak terima begitu saja, dia menuntut klarifikasi dan siap membawa perkara ini ke ranah hukum. Bahkan ia tantang pihak stasiun televisi untuk duduk bersama dan membuka semua rekam jejak pemakaian lagunya. Jangan seenaknya boikot lagu saya hanya karena saya bersuara. Kalau saya kalah di pengadilan, silakan boikot di semua stasiun televisi, ucap Yoni Dores. Kalimat itu menjadi bukti keberanian Yoni Dores bukan hanya membela haknya, tapi juga menyuarakan banyak pencipta lagu yang kerap terpinggirkan oleh sistem industri musik yang lebih mengedepankan popularitas dibanding orisinalitas. Ia menegaskan ini bukan soal saya dan Lesti. Ini soal bagaimana menghargai pencipta lagu di negeri ini. Yoni Dores memang tak sepopuler diva dangdut di layar kaca. Tapi semangatnya menuntut keadilan menjadi simbol perjuangan seniman akar rumput. Ia tidak takut diboikot, ia tidak takut dihujat, ia hanya ingin karyanya dihargai. Akhir dari cerita ini mungkin belum datang, tapi satu hal pasti, keberanian Yoni Dores menyuarakan kebenaran tidak akan sia-sia. Jika pengadilan nanti memenangkan Lesti Kejora, ia siap mundur dengan kepala tegak. Tapi jika Yoni yang benar, akankah stasiun televisi berani meminta maaf? Atau mungkinkah ini awal dari perubahan besar di industri musik Indonesia? Kita tunggu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini, di panggung yang tak sekadar soal suara tapi tentang harga diri seorang pencipta lagu. Bicara aja, karena mungkin sekarang masalahnya udah di Polda. Pasti kan kalau polisi tetap aja akan berjalan hukum, berjalan kesalahannya apa. Kalau memang ada hak saya, ya itu polisi lah, saya nggak tahu lah. Pokoknya kalau dari saya sih, saya welcome kapan aja. Lagu-lagu sekarang berarti penyanyi-penyanyi sudah pada izin ya Om. Mungkin bisa dibilang sudah dari lama artis-artis sudah izin ke Om ya, nanti bisa catat. Banyak tapi belum semua. Mungkin mudah-mudahan dengan kejadian ini mungkin inisiatif yang lebih ini ya. Tapi kondisi kesehatan sempat terganggu saya kasih Om terkait menghadapi perkara ini, kan banyak hujatan netizen, atau sempat terganggu karena buat lagu di studio gitu, tiba-tiba blank gitu Om, sempat gitu gak sih? Enggak lah ya, alhamdulillah. Karena itu saya tidak punya pikiran jahat itu. Jahat, pikiran busuk sama Lesti untuk memeras, apalagi bahasa-bahasa netizen gitu. Aduh, haram buat saya. Saya masih bisa cari duit walaupun sedikit, buat spiring aja masih bisa cari gitu. Oh berarti lanjut. Kalau harus memeras, waduh. Om, ini berarti dari Om sendiri tetap membuka pintu damai untuk Lesti. Iya, nama manusia. Kenapa? Nggak mau saya gini-gini. Persoalannya cuma kenapa sih nggak mau? Iya, WA kayak begitu, udah dapat somasi kan WA ke saya. Walaupun tidak ketemu, minimal ada chat lah ke Om gitu ya. Ini kemarin pengacaranya di sosial media. Apa ini kan kalau sosial media kan buat seburuan, bukan nggak ditujuin buat saya. Oh berarti Om kurang struck kemarin respon dari pihak kuasa hukum yang dibilang masih mempelajari dan menunggu pelaporan Om itu ya, harusnya pengennya by chat gitu ya ketemu Om. Gimana sih sekarang di WA, di sosial media berarti kan buat umum, bukan buat saya. Tuan saya itu mah apa aja basa-basi lah gitu. Kecewa berarti Om terkait statement tersebut? Iya, kecewanya maksudnya kenapa nggak langsung ke saya sih, daripada buka-buka begitu, kenapa nggak langsung ke pengacara saya gitu, surat gitu, daripada gitu-gitu. Jadi saya justru berpikirnya kebalik, tidak berpikir saya terpojok, tidak berpikir kalau saya terpojok apa-apa itu. Mungkin terakhir Om, saran dan pesannya mungkin untuk Dede gitu, Dede Lesti. Ya saya setiap wawancara semua itu, saya cuma minta konfirmasi Dede Lesti yang cantik, nggak minta apa-apa, apalagi sampai marus-marus Dede Lesti. Taduh, tidak mungkin, haram. Om Yoni harus begitu. Om Yoni Muslim, sama Dede juga Muslim, ya kan? Mungkin keluarga Om Yoni juga nggak mau terima duitnya, kalau duitnya dari hasil meres masih bisa cari duit lah, ya.
Saya masih ada studio kecil-kecil juga, masih bisa. Silakan pelajari aja gitu, apa masalah sebenarnya gitu. Jangan langsung ngecas karena nyanyi di TV, nggak ada. Saya nggak ngejudge Lesti nyanyi di TV di mana, enggak. Cuma masalah itu doang, lagu kenapa nggak? Oh, bisa dibilang jangan melebar kemana-mana lah, permasalahan kan paling mesti gitu. Itu aja. Oke. Terus apa? Terutama salah satu pesan juga buat anak-anak pencipta lain, saya maksudnya. Jadi biar yang lain menjadi pelajaran ini. Tolong kalau membuat cover minimal tulis nama penciptanya, biar nggak hilang hak royaltinya, ya kan? Oke, Om, cukup. Dan di balik semua ini publik hanya bisa bertanya siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kamu peduli dengan keadilan di dunia hiburan dan ingin terus ikuti kisah panas seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dukung terus channel ini agar bisa menghadirkan cerita-cerita eksklusif dan mengungkap apa yang tak terlihat di balik gemerlap layar kaca.